sedikit cerita mengenai konflik-konflik di pekerjaan, di organisasi. Jadi pengalaman saya mungkin kurang lebih 2 tahun yang lalu. Jadi saya ikut organisasi di pekerjaan. Nah, di situ saya rasa udah nggak nyaman dengan alasan membenturkan kepentingan organisasi dengan pekerjaan. Jadi pada waktu itu saya merekomendasikan kepada atasan untuk salah satu karyawan kontrak untuk tidak diperpanjang dengan alasan dari segi kinerja, disiplin, attitude. Nah, di situ awal mula dari rasa ingin keluar atau mengundurkan diri dari organisasi tersebut. Setelah itu terjadi, saya tuh merasa diasingkan, merasa mendapat sanksi sosial. Setelah itu keluar. Nah, di situ saya makin kuat rasa ingin keluar dari organisasi tersebut. Selang 1 minggu minta surat pengunduran diri. Kurun waktu 2 bulan itu nggak dikasih. 2,5 bulan saya minta lagi, baru dikasih. Artinya secara tidak langsung dari Korla, dari ketua itu mempertahankan untuk mempertimbangkan kembali, meyakinkan bahwa ingin keluar atau masih tetap bertahan seperti itu. Karena saya merasa antara pekerjaan dan organisasi itu udah beda, jadi jangan disangkut pautkan seperti itu. Sebenarnya kalau konflik-konflik di pekerjaan itu banyak yang cuma di organisasi, dengan rekan kerja itu sering kayak miskomunikasi, merasa tidak bersalah, kayak di grup kerjaan, hal-hal seperti itu bukan sekali 2 kali, bahkan sekarang masih sering terjadi. Jadi pentingnya komunikasi dalam satu tim itu penting ya. Terus masalah pemahaman diri, bagaimana kita berempati kepada orang lain, memahami kekurangan diri sendiri, memahami emosi orang lain atau emosi diri sendiri. Jadi jangan sampai kalau dalam pekerjaan keadaan emosi, lebih baik diam, jangan bicara. Keluar dulu, merokok sebatang 2 batang baru masuk. Itu yang sering saya lakukan. Setelah tenang, baru melanjutkan komunikasi dengan atasan, dengan lintas divisi. Apalagi lintas divisi itu sering antara produksi dan QC, biasanya sering itu terjadi. Mungkin hampir di mana-mana ya, kurang lebih seperti itu. Selain di rekan kerja, antara atasan juga pernah terjadi juga. Jadi antara leader, group leader, dan SPV. Jadi waktu itu SPV-nya masih orang asing ya, orang asing. Ketika kalau kita ngikutin struktur organisasi kan dari leader ke group leader baru SPV. Tapi SPV-nya nggak terima. Ketika ada masalah nggak disampaikan, tapi dia menemukan masalah sendiri. Padahal dari bawah sudah menyampaikan ke group leadernya. Harusnya group leader menyampaikan ke SPV-nya. Seperti itu. Entah itu disampaikan atau tidak, atau disampaikan terus lupa. Seperti itu. Makanya komunikasi sangat penting di
Nggak cuma di pekerjaan, di lingkungan kayak gitu. Jadi lebih jadi pekerjaan di perusahaan itu nggak cuma nyari orang pinter, tapi bagaimana dia eh, terutama attitude itu itu kecerdasan emosional ya, bisa memahami karakter orang, bisa memahami lingkungan, memahami diri sendiri, itu penting. Karena dengan kalimat kata-kata dibungkus dengan rapi justru itu bisa membuat anggota timnya itu lebih bersemangat kayak gitu. Nah itu sekian dari saya, sedikit cerita dari pengalaman 2 tahun yang lalu dan beberapa hari, beberapa bulan yang lalu terjadi seperti itu. Cukup sekian dari saya untuk memenuhi tugas, salah satu tugas mata kuliah saya buat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.